Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Hujjatul Islam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza ma na'taqiduhu fil qiyasi wa qabaril wahidi wal hukmi bis syahidi wal yamini wa ghairi dzalika. Adapun ini mana ketakiduhu adalah sesuatu yang kami yakini. Adapun ini yang dimaksud ini adalah dzannus sidqi wujubul amala. Dzannus sidqi menduga benar mewajibkan untuk kita amalkan. Kita mengamalkan sesuatu yang kita duga benar. Ini adalah sesuatu yang kita yakini di dalam kias. Hasilnya kias itu kan dzan ya. Kita duga benar maka kita amalkan. Wa khabaril wahid dan khabar wahid itu kita duga benar maka kita amalkan. Wal hukmi bisyahidi wal yamini dan memutuskan hukum berdasarkan saksi dan sumpah itu kita duga benar maka kita amalkan. Wa ghairi dzalika dan selain itu. Wa amma idza sadara hadza min mukirrin bisyar'i. Adapun apabila datang ada apa pertanyaan ini, pertanyaan di atas itu dari orang yang mengakui syariat, fala yatamakkanu minhu maka dia tak mungkin minhu daripada pertanyaan itu, tak mungkin mengajukan pertanyaan. Li'annahu tu'ubbida bil amali bisyahadati, karena sesungguhnya mukir bisyar'i, orang yang mengakui syariat itu adalah diperintahkan mengamalkan kesaksian yang diduga benar. Wal hukmi dan mengamalkan putusan hukum. Wal fatwa dan mengamalkan fatwa, fatwanya ulama diduga benar. Wa muayyanatil ka'bati dan melihat Ka'bah dengan nyata. Wa khabarir rasulih dan khabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi khamsatun, ini adalah 5 syahadah, hukum, fatwa, muayyanah dan khabar Rasul. Diperintahkan mengamalkan syahadah, mengamalkan putusan hukum, mengamalkan fatwa, mengamalkan melihat Ka'bah dan khabarnya Rasulullah. Summa syahadatu, kemudian adapun kesaksian, qad yuqta'u biha adalah kadang dipastikan, diyakini biha apa syahadah. Syahadah itu kadang-kadang maktu biha, kadang-kadang diyakini, dipastikan. Seperti apa? Ka syahadatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti kesaksiannya Rasulullah. Wa syahadati Khuzaimah bin Thabitin, dan seperti kesaksiannya Khuzaimah bin Thabit. Hina saddaqahu Rasulullah, ketika membenarkan kepada Khuzaimah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man syahida lahu Khuzaimatu fasaddiqhu, barang siapa disaksikan oleh Khuzaimah maka percayailah. Man syahidalahu Khuzaimatu fasaddiqun, ini berbeda daripada yang lain, tidak bisa dikiaskan. Karena secara kias kesaksian satu orang itu tak cukup.
Tapi kesaksian Khuzaimah oleh Nabi dinyatakan cukup. Wa syahadati Musa, dan seperti kesaksian Nabi Musa, wa Harun dan Nabi Harun, wal anbiya'i salawatullahi alaihim, dan kesaksiannya para nabi salawatullahi alaihim. Itu contoh-contohnya kesaksian yang maktu, yang diyakini, yang dipastikan. Wa qad yudhannu dzalika, dan terkadang diduga apa itu. Kasahadati ghairihim, seperti kesaksian selain mereka. Jadi syahadah, ada syahadah itu maktu'ah, ada syahadah maghnuna. Ada kesaksian itu diyakini benarnya, ada syahadah kesaksian yang diduga benarnya. Summa ulhiqu al-maghnunu bil maktu'i bihi, kemudian disamakan apa yang maghnun, yang diduga, disamakan dengan yang maktu, dengan yang pasti. Fi wujubil amali, di dalam wajibnya mengamalkan. Sesuatu yang maktu wajib diamalkan. Sesuatu yang maghnun wajib juga diamalkan, dikiaskan kepada yang maktu. Wa kadzalika fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hukmuhu maqtu'un bihi. Demikian pula fatwanya Kanjeng Nabi, dan putusan hukumnya Nabi itu maktubihi, dipastikan benarnya. Apa betul putusan Nabi? Karena Nabi itu memiliki kapasitas sebagai hakim kan. Kalau sekarang kan kekuasaan sudah dibagi 3, yang namanya trias politika kan. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif ya. Ada yang membuat undang-undang, ada yang melaksanakan undang-undang, ada peradilan. Di zaman Nabi ketiga-tiganya ada di tangan Nabi. Nabi itu adalah eksekutif, Nabi itu legislatif, Nabi itu yudikatif. Nabi juga menjadi hakim pada saat itu. Ketika Nabi menjadi hakim, apa putusannya pasti benar? Jawabannya putusannya pasti sesuai dengan syariat. Akan tetapi siapa orang yang dimenangkan oleh Nabi, ada kemungkinan belum tentu orang yang berhak untuk menang. Putusan Nabi pasti sesuai dengan syariat. Akan tetapi orang yang dimenangkan oleh Nabi, misalnya dimenangkan, belum tentu memang yang berhak untuk menang. Itu ada hadisnya itu. Fatwanya Kanjeng Nabi dan putusan Kanjeng Nabi itu adalah maktub ya. Wa fatwa sa'iril a'immati, adapun fatwanya imam-imam yang lain. Wa hukmu sa'iril qudati, dan hukumnya kodi-kodi yang lain, hakim-hakim yang lain. Maghnunun adalah maghnun, bukan maktu. Hanya diduga benar, tidak pasti benar. Bu'ulhiqa bil ma'lumi, din disamakan apa yang magnun disamakan dengan yang maklum. Kata-kata maklum di sini sama dengan istilah maqtu ya. Wal ka'batu tu'lamu qat'an bil iyani, adapun Ka'bah itu diketahui secara pasti dengan mata kepala. Wa tudhannu bil ijtihadi, dan diduga apa Ka'bah dengan ijtihad. Ka'bah itu ada kalanya maktu'ah, ada kalanya maghnuna ya. Orang kaum muslimin harus di dalam sholat harus menghadap Ka'bah. Menghadapnya harus
Maktu'ah bagi orang yang dekat, bagi orang yang jauh cukup dengan maznunah. Ya. Bagi orang yang sudah ada di sekitar Ka'bah ya tahu bahwa yakin bahwa benar-benar menghadap Ka'bah. Tapi bagi orang yang jauh seperti Indonesia punya dugaan kita menghadap Ka'bah ya. Jadi ada kalanya maktu'ah pasti atau maznunah diduga ya. Jadi ada yang maktu, ada yang maznun ya. Wa inda dhanni yajibul amalu, dan kita ketika ada dugaan wajib mengamalkan. Kama yajibu, sebagaimana wajib apa mengamalkan indal musyahadati ketika melihat langsung. Ini hubungan antara yang satu ada dua sisi, satu sisi maktu, sisi yang lain maznun dalam beberapa hal ya. Dalam soal syahadah ada yang maktu, ada yang maznun. Dalam soal fatwa ada yang maktu, ada yang maznun. Ada dalam soal putusan hakim ada yang maktu, ada yang maznun. Dalam soal Ka'bah ada yang maktu, ada yang maznun ya kan. Falima yastahilu, maka kenapa menjadi mustahil an yulhaqal maznunu bil ma'lumi, disamakan apa yang maznun dengan yang maklum. Maklum sama dengan maktu. Fi wujubil amali khassatan, khusus di dalam wajibnya mengamalkan. Wa man arada an yufarriqa baina hadhil khamsati, barang siapa yang hendak membedakan, memisahkan di antara tiga perkara ini, fi mafsadatin, dalam soal mafsadah, au maslahatin, atau dalam soal maslahah, lam yatamakkan minhu, tak mampu dia melakukan tafriq aslan sama sekali. Fa in qila fahal yajuzu at-ta'abbudu bil amali bi khabaril fasiki, apakah boleh memerintah untuk mengamalkan khabarnya orang fasik? Bolehkah ada perintah mengamalkan khabarnya, beritanya orang fasik? Kulna, kita menjawab, qala qaumun, berkata sebagian ulama, yajuzu bi syarti dhannis sidqi, boleh apa ta'abbud bil amal bi khabaril fasik dengan syarat punya dugaan benar. Menurut sebagian ulama yajuzu, boleh apa ta'abbud bi khabaril fasik bi syarti dhannis sidqi, tapi dengan syarat ada dugaan benar. Wa hadha syartu indana fasidun, syarat ini menurut kami salah. Syarat harus ada dugaan benar. Bal kama yajuzu an tuj'ala harakatul falaki alamatat ta'abbudi bis sholati, melainkan itu sama dengan bolehnya dijadikan apa geraknya benda langit, harakatul falaki geraknya benda langit, dijadikan sebagai tanda perintah melakukan sholat. Benda langit termasuk matahari, bulan ya. Itu kan tak berbeda dengan dijadikannya geraknya benda langit sebagai tanda perintah melakukan sholat. Bila mana tergelincir matahari sebagai tanda wajibnya sholat duhur, terbenamnya matahari sebagai tanda wajibnya salat maghrib, terbitnya fajar sebagai tanda wajibnya salat subuh. Itu kan sama. Khabarnya orang fasik disamakan dengan itu. Faharakatu lisanil fasiki, maka adapun geraknya lisannya orang fasik, yajuzu an tuj'ala alamatan, boleh dijadikan tanda.
Bila mana si fasik itu begitu, kamu melakukan itu kan bisa saja ya. Dijadikan tanda. Fatakriful amali inda wujudil khabari syai'un wa kaunul khabari sidqan aw kadiban syai'un akhar. Fatakriful amali inda wujudil khabari syai'un. Adapun perintah mengamalkan ketika adanya khabar adalah suatu hal. Wa kaunul khabari sidqan aw kadiban syai'un akhar. Dan bahwa khabar itu benar atau bohong itu sesuatu yang lain. Tidak bisa dicampur-campur antara ini dan itu. Bisa saja khabar itu dijadikan tanda meskipun khabarnya orang fasik. Bahwa khabar itu benar atau khabar itu bohong itu perkara lain. Wajibnya mengamalkan khabar ketika ada khabar itu adalah suatu hal. Sedangkan bahwa khabar itu benar atau itu bohong atau hal lain. Ini pembahasannya luar biasa. Mas'alatun wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.